Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Saputra dari mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 dengan NIM 2486206002. Video ini dibuat oleh kelompok 1 untuk menyelesaikan salah satu ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Suryatin, MPD. Baik, di video kali ini kami akan memaparkan tentang analisis kebijakan kurikulum di Indonesia, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, kelompok kami terdiri dari 6 anggota, terdiri dari saya pribadi, Alvin Saputra, NIM 2486206002 selaku moderator dan pemateri 6. Ada Mbak Dina Melviana, NIM 2486206013 selaku pemateri 1. Ada Mbak Dita Ayu Febiana, NIM 2486206015 selaku pemateri 2. Ada Mbak Dwi Mulyani, NIM 2486206016 selaku pemateri 3. Ada Mbak Eka Setiawardani, NIM 2486206017 selaku pemateri 4. Dan ada Mas Ganang Febriana, NIM 2486206020 selaku pemateri 5. Baik, langsung saja ke materi. Baik, saya Dina Melviana, NIM 13. Saya di sini sebagai pemateri yang pertama yang akan memaparkan mengenai pendahuluan pendidikan sebagai pilar utama, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi manusia. Pada kurikulum 2013 atau K13, fokus pada pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek. Pada kurikulum Merdeka, fleksibilitas lebih besar untuk siswa dan guru, memberikan ruang untuk inovasi dan pembelajaran berbasis kompetensi. Tantangan yang dihadapi, kesiapan guru, infrastruktur, dan pemahaman yang bervariasi tentang kurikulum baru. Tujuan penelitian, evaluasi kebijakan pendidikan, mengukur kualitas, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan dengan kedua kurikulum ini. Tujuan analisis, meningkatkan kualitas pendidikan, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi, meningkatkan keterlibatan stakeholder, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, saya Dwi Mulyani, NIM 16 sebagai pemateri kedua, yaitu ruang lingkup pembahasan. Subtema 1, analisis kelemahan kurikulum dan opini umum. Subtema 2, sosialisasi kurikulum. Subtema 3, output keluaran dan sistem evaluasi. Selanjutnya, kelemahan kurikulum. Fakta pertama, implementasi kurikulum Merdeka terkendala persiapan guru. Fakta kedua, tantangan di daerah terpencil, infrastruktur atau fasilitas. Fakta ketiga, kelemahan kurikulum 2013, beban materi yang padat. Fakta 4, kesiapan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Febiana, NIM 15. Saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan dan sosialisasi kelemahan kurikulum. Permasalahan, kesiapan guru, infrastruktur terbatas, dan beban materi kurikulum 13. Solusi, pelatihan guru yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur daerah terpencil, dan penyederhanaan kurikulum 2013. Sosialisasi kurikulum. Fakta 1, penyuluhan di wilayah terpencil. Fakta 2, pelatihan guru untuk implementasi kurikulum Merdeka. Fakta 3, sosialisasi di sekolah. Fakta 4 adalah tantangan sosialisasi kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawardani, NIM 17. Di sini saya ingin menyampaikan analisis permasalahan dan solusi sosialisasi dan juga output dan evaluasi. Pertama, permasalahan. 1. Ketimpangan sosialisasi kurikulum. Yang kedua adalah akses terbatas ke pelatihan, dan yang ketiga kurangnya pemahaman kebijakan kurikulum Merdeka. Solusinya adalah selalu memperluas akses pelatihan, yang kedua adalah pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi, dan yang ketiga kolaborasi yang lebih intens. Selanjutnya adalah output dan evaluasi. Fakta pertama, ujian nasional sebagai evaluasi utama. Fakta kedua, evaluasi berbasis portofolio. Fakta ketiga, penilaian berbasis proyek dan kurikulum Merdeka.
Baik, perkenalkan nama saya Ganang Febriana, NIM 20. Saya ingin menyampaikan materi analisis permasalahan dan solusi evaluasi. Permasalahan 1. Ketergantungan pada ujian nasional. Yang kedua, implementasi penilaian portofolio dan proyek solusi. Yang ketiga, kurangi ketergantungan pada ujian nasional. Yang keempat, penerapan penilaian portofolio secara merata. Yang kelima, pelatihan penilaian proyek. Berikutnya, ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan K13, padat dan teoritis, kurikulum merdeka lebih fleksibel namun sulit diterapkan. Kedua, menghadapi tantangan dalam implementasi terutama terkait kesimpulan guru dan infrastruktur. Kesimpulan, perbaikan diperlukan dalam pelatihan guru, penyederhanaan materi, dan peningkatan infrastruktur di daerah-daerah. Baik, sebagai pemateri terakhir saya akan memaparkan poin harapan dan saran. Yang pertama, harapan pendidikan merata dan berkualitas. Semua individu tanpa memandang latar belakang dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas. Peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik dari segi metode, kurikulum, dan fasilitas untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan hidup. Kerjasama yang lebih baik antara stakeholder, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha untuk kebijakan yang relevan dan efektif. Yang kedua, saran pelatihan lebih efektif untuk guru, fokus pada keterampilan praktis yang relevan dengan perkembangan zaman agar guru dapat mengajar lebih baik. Penyederhanaan kurikulum 2013 memudahkan implementasi dan mengurangi beban guru dan siswa. Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, memastikan akses pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Fokus pada penilaian berbasis kompetensi, fokus pada kemampuan nyata siswa, bukan hanya hasil ujian atau angka. Demikian pemaparan materi tentang analisis kurikulum di Indonesia, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sekian dari kelompok 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.